Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argia Radi Pratama dari Fakultas Ekonomi. Nomor NIM B11123015. Di sini saya akan menjelaskan makalah agama yang berdasarkan kata Pak Kantar. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya dan karunia-Nya saya dapat membuat dan menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Adapun tema dari makalah ini adalah konsep ketuhanan dalam agama dunia dan agama Islam. Yang kedua, latar belakang. Konsep ketuhanan dalam agama Islam merupakan hal yang mendasar dan krusial. Karena dengan konsep ini, para pemeluk agama Islam dapat mengenal identitas dan jati diri agamanya. Tak hanya itu, agama Islam juga memiliki kecenderungan terhadap konsep hidup di dunia, ilmu pengetahuan, nilai-nilai, bahkan menjadi tolak ukur dalam menilai benar atau salahnya kepercayaan umat manusia yang sudah tentu menyangkut keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ada pembahasan. Dalam konsep Islam, ketuhanan disebut dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdirkan, hakim bagi semesta alam. Agama Islam menitikberatkan konspirasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa. Yang pertama, Tuhan dalam agama Islam. Apakah Tuhan itu? Al-Jurani dalam kitab Al-Tarifat mendefinisikan kata Allah sebagai nama yang menunjukkan kepada Tuhan yang sebenarnya, Allah Al-Haq, yang merupakan kumpulan makna bagi seluruh nama-namanya yang baik, Al-Asma Al-Husna. Tisiko Itsusu secara semantik menjelaskan bahwa Allah merupakan kata fokus tertinggi dalam sistem Al-Quran. Pandangan teorik Al-Quran ini telah membuat konsep tentang Allah menjadi menguasai keseluruhan kandungan Al-Quran hingga pada masa Nabi Muhammad. Kepercayaan yang kabur terhadap Allah, maka dasar ketuhanan yang kemudian menggunakan sebagai nama Tuhan sebagai definisi yang memungkinkan kehidupan kepada sesuatu manusia. Yang kedua, Tuhan dalam agama Hindu. Tuhan dalam agama Hindu dapat disebut dalam banyak nama. Beberapa di antaranya adalah Brahma yang dikenal sebagai sang pencipta. Yang kedua, Wisnu sebagai sang pelindung atau pemelihara. Dan yang ketiga, Siwa sebagai sang penghancur atau pelebur. Namun, jika dikaji dalam lebih, umat Hindu tetap meyakini bahwa Tuhan itu Esa, satu. Dalam kitab Upanishad disebut Akam Evan Adivityan Brahma, yang berarti hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Untuk mewujudkan baktinya kepada sang penguasa alam semesta, umat Hindu tidak dituntut memahami bahwa Tuhan itu Esa. Mereka juga harus memahami sifat-sifat Tuhan yang artinya tidak dapat terfikirkan agar lebih paham. Yang ketiga, agama Buddha. Agama Buddha lebih menekankan pada ajaran kebaikan, mencapai kebahagiaan yang mutlak dan sempurna. Ajaran tersebut pertama kali diperkenalkan dan disebarkan oleh Siddhartha Gautama alias Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu di India. Dijelaskan lebih lanjut dalam laman histori, penganut Buddhisme tidak percaya atas dewa tertentu. Bagi mereka, Sang Buddha bukanlah dewa, melainkan makhluk luar biasa yang mengajarkan mereka untuk fokus pada pencipta pencerahan, yaitu kedamaian batin dan kebijaksanaan. Jalan menuju pencerahan itu seringkali dicapai dengan mediasi. Itu sebabnya umat Buddha sering melakukan meditasi sebagai pemusatan pemikiran dan memperoleh ketenangan tingkat tertinggi, nibbana. Yang keempat, Tuhan dalam agama Nasrani. Menyadur dari laman Morerev Kemang, dalam agama Kristen konsep ketuhanan terdapat dalam Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, yang mana Yesus Kristus dipandang sebagai Tuhan karena dipercaya bahwa Yesus merupakan firman yang sudah jadi manusia.
Konsep ketuhanan kedua agama ini sebenarnya sama, tapi Katolik masih menghormati dan menjunjung tinggi Santo dan Santa. Dalam Alkitab ada dalam Ulangan 6:4, dengarlah hai orang Israel, Tuhanmu itu hanya Yesus. Ada yang sampai seperti engkau dan engkau tangkap dengan telinga kami. Yang kelima, Tuhan agama Yahudi. Tuhan agama Yahudi adalah sebagai berikut. Dikutip dari kitab MT Taurat, seperti yang umumnya dipahami oleh seorang Yahudi, adalah bagian dari teks yang lebih besar yang dikenal sebagai Tanakusa yang asli. Mewakili inti dari tradisi spiritual dan agama Yahudi, Taurat adalah istilah dan seperangkat ajaran yang sesuai eksplisit memposisikan diri sebagai mencakup setidaknya 70 dan berpotensi tak terbatas. Aspek dan Yahudisme atau agama Yahudi adalah sebuah agama Abrahamik, monoteisik, dan etnis yang terdiri dari tradisi dan peradaban agama, budaya, dan hukum kolektif. Orang-orang Yahudi ini berakar sebagai agama terorganisir di Timur Tengah selama zaman perunggu. Beberapa ahli berpendapat bahwa Yahudisme modern berevolusi dari Yahwisme, agama Israel kuno, dan Yahudi pada akhir abad ke-6 1000 Masehi, dan dengan demikian dianggap sebagai salah satu agama monoteistik tertua. Yahudisme dianggap oleh agamawan Yahudi sebagai ekspresi dari perjanjian yang Allah ditetapkan dengan orang Israel. Nenek moyang mereka ini mencakup banyak teks, praktik, posisi teologis, dan bentuk organisasi. Juga dikenal oleh para sarjana agama sekuler sebagai Alkitab Ibrani, dan bagi orang Kristen sebagai Perjanjian Lama. Yang terakhir ada penutupan. Salah satu prinsip pokok agama, kekuatan makroskop, kepercayaan perilaku dari manusia membentuk tidak menafikan potensi rasionalisme, metodologis, dan logis filsafat. Sekian dari penjelasan makalah agama saya tentang konsep ketuhanan di dunia dan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.